Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan dan perencanaan media pembelajaran. Nah, dalam suatu media pembelajaran, perlulah terlebih dahulu kita merancang media pembelajaran tersebut. Nah, untuk merancang suatu media pembelajaran terdapat 6 langkah. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan siswa. Dalam suatu kelas, pastinya semua siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dalam merancang media pembelajaran, perlulah kita mengidentifikasi karakteristik tiap siswa tersebut. Dan dalam media pembelajaran, kenapa membuat media pembelajaran? Pasti karena ada kebutuhan. Nah, kebutuhan itu biasanya yang diperlukan oleh siswa. Nah, misalnya dalam suatu kelas terdapat suatu problem. Misalnya terdapat penurunan hasil belajar terhadap satu mata pelajaran. Nah, untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran tersebut, perlunya adanya media pembelajaran. Nah, kenapa dibuatnya media pembelajaran? Karena kebutuhan itu tadi, kebutuhan untuk meningkatkan hasil belajar daripada siswa. Nah, dengan caranya, solusinya salah satunya yaitu merancang media pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, maka perlu berorientasi kepada siswa. Nah, dalam sebuah tujuan pembelajaran terdapat 4 unsur pokok yang biasanya disingkat dengan ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Audiens merupakan sasaran atau audiens yang menjadi sasaran belajar, yaitu siswa. Dan yang kedua yaitu behavior atau perilaku, yaitu perilaku yang diharapkan guru terhadap siswa dalam suatu pembelajaran. Dan yang C-nya itu condition, di mana suatu kondisi yang dimana sasaran belajar itu dapat menampilkan diri mereka sendiri di mana dan bagaimana. Dan degree yaitu pencapaian dalam hasil belajar. Ketiga yaitu perumusan butir-butir materi yang terperinci. Nah, perumusan materi ini dilakukan dalam rangka agar tercapainya tujuan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah butir-butir materi tersebut diperinci, hal selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu mengurutkannya dari yang sederhana ke hal yang lebih rumit dan mengurutkannya dari yang konkret kepada abstrak. Yang keempat yaitu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Nah, alat pengukur keberhasilan ini dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukur ini dapat berupa tes, pengamatan, ataupun penugasan. Kelima yaitu menulis naskah media. Naskah media merupakan bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang berdasarkan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik. Agar materi-materi tersebut dapat disampaikan dengan media pembelajaran, maka perlu dituangkan dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu mengadakan tes dan revisi. Nah, tes di sini merupakan kegiatan menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian dari media yang dirancang. Bila suatu media yang dibuat oleh si pembuat itu dikatakan baik, tapi jika siswa tidak memahami media tersebut atau siswa merasa sukar menggunakan media tersebut, maka media tersebut dapat dikatakan belum baik, yaitu pemilihan media pembelajaran. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran ini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, media yang dipilih ini harus menunjang tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang dirumuskan dalam suatu pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran pasti terdapat tujuan kan. Nah, untuk pemilihan media ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut dan harus bisa menunjang suatu pembelajaran yang akan dibahas.
kedua yaitu ketepatgunaan. Nah, dalam memilih suatu media, perlunya harus adanya ketepatan sesuai dengan materi yang akan dibahas. Misalnya untuk mata pelajaran pencaskes, untuk materi bulu tangkis. Nah, dalam materi bulu tangkis ini terdapat aspek-aspek gerak. Jadi, media yang dipilih atau media yang ditampilkan ini dapat berupa video. Nah, sedangkan untuk materi yang aspek-aspeknya ini ke bagian-bagian penting, contohnya materi anggota tubuh pada manusia. Nah, itu dapat dipilih media berupa gambar, slide, atau bagan. Keadaan siswa. Nah, media akan efektif digunakan apabila tidak bergantung pada perbedaan individual antara siswa. Nah, misalnya yaitu siswa yang tergolong auditif. Siswa yang tergolong auditif dapat juga belajar dengan media berupa visual. Begitupun sebaliknya, siswa yang tergolong visual yaitu akan bisa juga belajar dengan media yang berupa audio. Yaitu ketersediaan. Nah, walaupun suatu media itu dikatakan sangat baik untuk ditampilkan atau digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi jika media tersebut tidak tersedia, maka percuma saja. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada biaya. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan atau memperoleh suatu media harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.